Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 9 mata kuliah perdagangan elektronik akan membahas PowerPoint dari hasil diskusi yang telah kami buat mengenai model bisnis Canvas. Anggota kelompok 9 kami ini beranggotakan saya sendiri, Ori Muhammad Harun dengan NPM 001, kemudian ada Rena Kurnia Ayu dengan NPM 0011, Alfikar Razadi dengan NPM 0027, dan Livia Kalagita dengan NPM 0028. Next. Jadi akan kami bahas di bisnis model Canvas ini ada 3 bagian utama. Di bagian pertama, kami akan membahas mengenai pengertian dari bisnis model Canvas dan beberapa hal-hal umum yang perlu diketahui. Yang di bagian kedua ada contoh dari table BMC. Jadi nanti kami akan menampilkan contoh dari template dari BMC yang bisa dibuat dan bisa teman-teman nanti perhatikan ya untuk di bagian table BMC ini. Terus di ketiga itu ada bagian dari poin-poin dari BMC tersebut. Jadi hal-hal apa yang akan kita isi dalam BMC tersebut. Next. Oke, aku mulai dulu dari pengertian dari bisnis model Canvas. Pasti kita udah nggak asing ya dengan kata-kata bisnis model Canvas. Jadi apalagi kita sebagai anak marketing, sebagai anak bisnis, pasti udah paham banget dengan apa yang disebut dengan bisnis model Canvas. Bahkan belakangan ini banyak banget kompetisi-kompetisi yang mengadakan kompetisi membuat bisnis model Canvas. Jadi secara pengertian itu, bisnis model Canvas merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Jadi bisa dibilang bisnis model Canvas ini sebagai pembantu kita, sebagai marketer, sebagai perusahaan, sebagai pihak yang akan menjual barang kepada konsumen, untuk menentukan target-target apa aja yang bakal kita capai dan konsep dari bisnis kita tersebut. Jadi biasanya bisnis model Canvas ini dibuat sebelum kita melaksanakan bisnis supaya kita tahu kemana nih arah bisnis kita akan kita jalankan, goals kita apa dari bisnis ini dan sebagainya. Jadi konsep dari bisnis Canvas ini mengandalkan gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka. Jadi biasanya kan bisnis ini disusun oleh dari beberapa anggota ya, dan di mana tiap anggota ini biasanya memiliki penafsiran dan pengertian yang berbeda. Nah, makanya si bisnis model Canvas ini hadir dan membantu kita sebagai tim dari suatu perusahaan untuk memiliki pemahaman dan pengertian yang sama terhadap apa yang akan kita bawakan di bisnis tersebut. Ini juga menyangkut dari pengeluaran biaya, cara kerja konsumen, dan sebagainya. Next, dilanjutkan oleh Rena. Baik, terima kasih Ori. Berikut adalah contoh atau template dari bisnis model Canvas. Bisa dilihat di sini ada key partner, key activities, value proposition, customer relationship, customer segment, channels, key resources, cost structure, dan revenue stream. Bisa dilanjut. Oke, yang pertama ini yang biasanya paling mendasar untuk kita buat di pertama, itu ada value proposition, di mana value proposition ini merupakan nilai jual produk atau jasa sehingga konsumen dapat memilih perusahaan daripada kompetitor. Jadi sebelum menentukan hal yang lain, value proposition ini sangat krusial untuk diketahui agar bisnis yang dijalankan menjual apa yang konsumen benar-benar butuhkan. Jadi pertanyaan yang bisa kita tanyakan untuk merumuskan value proposition ini, ada apa penyebab masalah itu terjadi, mengapa konsumen ingin masalah tersebut hilang, apa manfaat bisnis yang kita jalani untuk konsumen. Boleh dilanjut lagi slide-nya? Oke, selanjutnya ada customer segment, di mana customer segment ini merupakan salah satu elemen untuk menentukan siapa pembeli, target pasar, segmen mana yang cocok dengan produk kita. Jadi nantinya kolom ini akan diisi dengan kategorisasi calon pelanggan berdasarkan umur, profesi, jenis kelamin, minat, dan sebagainya. Jadi ada beberapa hal juga nih yang bisa menjadi pertimbangan untuk membuat customer segment. Pertama, customer gain, yakni apa sih manfaat yang ingin customer dapatkan dari produk yang kita sediakan. Kedua, ada customer pain, di mana resiko dan apa aja sih yang ditakutkan oleh konsumen ketika menggunakan layanan kita. Yang ketiga, customer job. Nah, di sini berupa hal yang ingin dicapai oleh konsumen, masalah dan kebutuhan mereka, serta bagaimana produk kita ini dapat mengatasi hal tersebut.
selanjutnya bisa dilanjutkan oleh partner saya. Oke, terima kasih Rena. Di sini saya akan melanjutkan poin-poin dari BMC itu sendiri yang saya bacakan. Yang pertama itu ada customer relationship. Nah, setelah kita mengetahui sasaran konsumen dan channel marketing yang akan digunakan, perhatikan pula bagaimana menggunakan interaksi antar bisnis Anda dengan pelanggan. Misalnya, dengan memberikan promo, cashback, ataupun membership. Cara ini cukup efektif untuk membuat konsumen tetap bertahan di bisnis yang kita buat. Selain itu, kunci sukses dari suatu bisnis model canvas yaitu adalah memahami cara pemberian pelayanan yang baik kepada pelanggan ataupun konsumen, terutama dalam hal menjawab pertanyaan, menerima kritik dan saran, serta menanggapi komplain. Oke, selain itu ada channels. Nah, di channels ini merupakan tempat pertemuan antara penjualan konsumen. Pertanyaan berikut dapat membantu Anda mengidentifikasi tempat mana yang ideal untuk bertemu dengan mereka, di mana konsumen berada, apakah mereka aktif menggunakan sosial media, apakah mereka mendengarkan radio atau aplikasi musik, apakah mereka suka menghadiri event atau seminar, apakah mereka nonton di TV. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa digunakan. Hal ini dapat menentukan di mana Anda harus melewatkan advertisement ataupun periklanan yang kalian buat, apakah di billboard, di Instagram, atau di sosial media lainnya. Oke, selanjutnya itu ada key resources. Key resources itu bisnis model canvas adalah aset dan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan suatu bisnis. Elemen ini bagi menjadi 4 kategori sebagai berikut. Kekayaan intelektual meliputi paten, merek, hak cipta, dan rahasia dagang. Fisik, misalnya komputer, mesin, kendaraan, dan gedung. Keuangan meliputi kas, saldo tunai, kredit, piutang, dan sebagainya. Terakhir itu ada SDM, yakni para pekerja yang ada di perusahaan kita. Boleh dilanjutkan? Nah, selanjutnya di sini ada revenue. Nah, selanjutnya di sini ada revenue streams. Nah, revenue streams sendiri di bisnis model canvas adalah sebuah program-program yang dapat menjadi sumber pendapatan bisnis. Contohnya seperti dari penjualan produk, pemberian membership, atau metode subscription, atau metode langganan yang menjadi premium. Nah, ini beberapa cara untuk meningkatkan revenue dari perusahaan sendiri. Kemudian bisa dilanjut. Nah, selanjutnya ada cost structure. Nah, cost structure sendiri di bisnis model canvas adalah sebuah pemetaan biaya yang sesuai dengan perencanaan bisnis yang telah dibuat sendiri. Nah, di cost structure sendiri ini kita tuh menetapkan perkiraan mulai dari nominal, harga terbesar hingga terkecil di tiap elemennya. Nah, setelah itu keterangan dalam mengelola cost structure ini sendiri agar berjalan efektif juga ditertarakan di dalam bisnis canvas itu sendiri. Kalian juga perlu membuat pembukuan dan laporan keuangannya agar laporan keuangan tetap berjalan dengan lancar. Kemudian bisa di next. Nah, kemudian ada key activities. Key activities di business model canvas sendiri adalah sebuah kegiatan yang nantinya bisnis kita lakukan dan bagaimana cara mencapai target dan value perusahaan tersebut. Adapun saran-saran perancangannya seperti yang pertama ada cara pendistribusian produk, dan yang kedua ada aktivitas apa saja yang dibutuhkan agar konsumen itu puas sendiri. Kemudian yang terakhir ada seberapa banyak tenaga ahli dalam bisnis yang ada. Kemudian next. Kemudian ada key partners. Key partners merupakan sebuah hubungan kerja sama dalam rangka memacu kelancaran arus bisnis ataupun perorganisasian yang ada di dalam bisnis itu sendiri. Seperti ekspektasi perusahaan dan lain-lain. Nah, biasanya di bagian key partners ini sendiri, kalian juga harus menentukan mitra yang akan diajak kerjasama ataupun pemasok atau distributor dengan cara menjabarkan daftar kegiatannya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sekian dari kelompok 9 presentasi yang telah kita buat.